dan kita sadar kalau bicara buruk itu akan menyakiti orang, dan apabila orang sudah menyakiti orang lain maka dia dinyatakan sebagai orang yang bangkrut. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah siapa engkau? Siapakah orang-orang yang bangkrut? Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, tahukah engkau siapakah orang-orang yang bangkrut? Yang satu menyatakan orang bangkrut adalah orang yang berniaga lantas tidak kembali modalnya. Orang bangkrut adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ternyata Rasulullah SAW kurang suka dengan jawaban-jawaban seperti itu. Orang-orang yang bangkrut adalah, kata Rasulullah, orang yang datang di hari kiamat, ia membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, akan tapi dia juga membawa dosa. Sholatnya rajin, zakatnya terpenuhi, tapi ucapannya ternyata juga banyak menyakiti orang. Dan ternyata di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan orang yang menyakiti dan orang yang disakiti itu nanti akan ditemukan, dan di sana harus diselesaikan. Apabila dia sudah tidak bisa atau balasnya nanti dia dengan amal-amalnya, walaupun amalnya banyak, tapi kalau dia juga membawa dosa yang banyak, amal yang banyak itu akan diambil, diberikan kepada orang-orang yang disakiti. Jadi di sini pentingnya adalah apabila kita ini sadar diri bahwa saya telah mengucapkan kata-kata yang buruk, ia minta maaf. Jadi kesalahan dengan sesama manusia harus diselesaikan dengan sesama manusia, dan menyelesaikannya adalah ketika masih hidup di dunia ini. Karena di akhirat kelak nanti sudah tidak ada kata-kata maaf, memaafkan, tapi yang ada adalah apabila ia menyakiti dan tidak pernah minta maaf ketika di dunia, maka amalnya akan diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Dapat dibayangkan kalau yang disakiti itu orang satu kampung, bahkan mungkin orang satu negara yang disakiti, gimana minta maafnya? Akan sulit. Apalagi kalau menyakitinya itu melalui media. Jadi orang yang habis disakiti itu langsung, wah ini nomornya suka menyakiti, dihapus. Atau dibuang nomornya. Dia sudah, aku udah nggak mau lagi dengar komennya dia. Sementara kalau dia sudah minta maaf, tapi dia sudah tidak didengarkan permintaan maaf oleh orang-orang yang pernah disakiti, maka permintaan maafnya itu tidak gugur. Jadi kalau minta maaf itu juga harus ketemu dengan orang yang disakiti. Sekarang ini kadang-kadang ya begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata menghakimi orang lain tanpa bukti dan fakta, memvonis dia salah, memvonis dia itu jelek dan sebagainya. Sementara realitanya tidak demikian. Kalau dia minta maaf tapi tidak pernah dimaafkan oleh orang-orang yang mendengarkan, ya insya Allah dosanya akan berlanjut sampai di hari kiamat nanti. Makanya ketika bulan Syawal, setelah bulan puasa, itu ada yang namanya istilah kata halal bihalal. Ini artinya bahwa antara yang satu dengan yang lain sadar diri bahwa saya dulu pernah menyakiti orang lain dan sekarang ini ada kesempatan untuk meminta maaf, akhirnya minta maaf. Makanya ketika halal bihalal itu yang saya diucapkan adalah mohon maaf lahir batin, karena ia sadar ia telah berbuat salah kepada orang lain dan di situ minta maaf. Jawabannya apa? Jawabannya adalah sama-sama saya juga pernah bersalah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah dosa keduanya akan nol. Dan istilah halal bihalal itu sebenarnya tidak hanya berlaku di bulan Syawal saja, akan tapi kapan saja kita bertemu, ya kita perlu berjabat tangan, ya. Karena barang siapa yang berjabat tangan, maka dosa keduanya akan terhapuskan.
Makanya kalau orang Jawa Timur itu Pak, kalau jabatan tangan kan dibanting-banting gitu Pak. Ya. Kalau ditanya kenapa salamannya tangannya Pak dibanting-banting, ya. Dosanya biar gugur, dosanya yang rontok semuanya. Ya jadi kalau salaman, oh pakai kabari, tangannya dibanting-banting gitu kan. Ya jadi ternyata filosofinya bahwa dosa keduanya biar betul gugur, habis bersih. Ya. Ya itu hanya ungkapan apa itu namanya bahasa kita aja ya, tapi sebenarnya bahwa dengan jabat tangan saja tidak harus dibanting-banting itu insya Allah dosa keduanya akan berguguran. Ini pentingnya kita membebaskan kesalahan dengan orang lain. Dan dalam hal ini suatu ketika ada atau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu orang yang keluar dari masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar bahwa si fulan itu adalah calon penghuni surga. Para sahabat kaget, padahal si fulan yang dimaksudkan itu adalah orangnya biasa-biasa saja, nggak punya keistimewaan di tengah-tengah orang lain. Maka di situ ada salah satu sahabat yang penasaran, apa yang menjadi penyebab dia dikatakan oleh Rasulullah dia itu sebagai ahli surga. Akhirnya ia datang ke rumahnya, berpura-pura ingin menjadi apa itu namanya tamu, ya bersilaturahim, menginap di sana. Ya menginap, setelah tidur malam pertama yang dilihat apa sebenarnya yang dilakukan si fulan ini sampai dia dinyatakan sebagai ahli surga. Ternyata yang dimaksudkan itu atau fulan yang dimaksudkan itu biasa-biasa saja. Ya waktunya tidur ya tidur, tengah malam ya melaksanakan sholat tahajud, ya sholatnya biasa saja, nggak sama, nggak lebih dari orang-orang lain, sama dengan yang lain. Malam kedua juga seperti itu, malam ketiga juga seperti itu. Iya biasa waktu tidur ya tidur, waktu baca Quran, waktu sholat malam. Akhirnya pada hari yang ketiga dia bertanya, wahai Tuhan, apa keistimewaan amalan-amalan yang engkau lakukan setiap hari? Dia mengatakan bahwa dalam hati saya telah tertanam bahwa sebelum tidur saya harus ikrar untuk memaafkan kesalahan orang lain dan minta kepada Allah agar orang lain hatinya terbuka untuk memaafkan kesalahan saya. Jadi ternyata hatinya terbuka untuk memaafkan kesalahan orang lain dan minta kepada Allah agar orang lain hatinya terbuka untuk memaafkan. Itu yang menjadi keistimewaannya. Oleh karena itu, mari kita biasakan. Terkadang kita mau tidur itu sulit untuk tidur, ya kita bahasakan, ya Allah, sebelum Engkau tidurkan kami dengan tidur yang nyenyak, hati kami telah terbuka untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan bukalah hati hamba-hambamu ya Allah yang pernah kami sakiti agar mau memaafkan kesalahan saya. Ternyata melalui cara yang mudah seperti itu, Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah ahli surga. Hal ini mari kita biasakan dalam kehidupan kita dengan bahasa kita saja. Ya. Terkadang bahwa orang saking jengkelnya kepada orang lain itu sampai bersumpah demi Allah saya nggak akan memaafkan dia sampai mati. Masya Allah. Sementara bahwa permintaan maaf itu Ahlul Hikmah menjelaskan bahwa permintaan maaf itu maksimal 3 kali. Pertama, minta maaf kepada orang yang pernah berbuat salah. Kita berbuat salah padanya, minta maaf. Lantas dia tidak mau memaafkan. Hati saya masih sakit, saya nggak mau memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Ia sadar kembali. Mungkin timing yang kurang tepat. Beberapa hari kemudian datang lagi meminta maaf. Saya minta maaf, saya telah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ternyata pada hari yang kedua pun dia juga tidak mau memaafkan. Berarti masih ada kesempatan satu kali lagi ia datang. Saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Dia tetap tidak mau memaafkan. Jadi kalau sudah tidak mau memaafkan itu Allah yang memaafkan. Ini apa itu namanya? Beratnya dosa kita dengan orang lain terkait dengan ucapan ataupun tindakan yang menyakitkan orang lain. Dan ini kalau nggak diselesaikan di dunia,
Ya nanti akan diselesaikan di akhirat. Karena di akhir hadis Rasulullah yang menggambarkan kalau ternyata bahwa dosanya itu masih banyak, sementara orang yang minta maaf itu juga masih, yang perlu dimintai maaf itu juga masih banyak, maka gantinya adalah amal-amal baiknya itu diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Walaupun dia ahli sholat, ahli ibadah, tapi kalau dia berbuat salah pada orang lain dan tidak pernah minta maaf, maka ternyata pahala ibadah itu juga akan diberikan kepada orang lain yang pernah disakiti di akhirat. Jadi intinya yang kami sampaikan pada pagi ini adalah bahwa di era media seperti ini, mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, karena belum tentu kita minta maaf itu bisa diterima oleh orang lain karena nomor kita sudah di-blok, sudah dihapus. Jadi kan orang lain tidak pernah merasa dengar bahwa dia minta maaf karena memang nomornya sudah terputus atau di-blok tadi itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya yang terakhir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya seoptimal mungkin. Artinya bahwa kaitannya dengan rukun iman ini tidak ada kaitannya dengan kapan dia harus bertaubat, tapi kapan saja kesempatan yang ada ini kita manfaatkan untuk berbuat baik dan bertaubat kepada Allah. Kita jaga lisan kita perbanyak dengan ucapan istighfar, astagfirullahaladzim, masya Allah, astagfirullah, alhamdulillah, dibandingkan dengan kata-kata yang mungkin kelihatannya keren, bangsat, sialan, dan kata-kata yang lain. Lebih baik kita hiasi lisan kita itu dengan kalimat-kalimat yang ada guna dan manfaatnya, yang membawa pahala, yang membawa kebaikan kita dunia dan akhirat. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hikmah daripada yang kami sampaikan ini kita bisa merubah ucapan kita yang selama ini biasanya mungkin terkadang menyakiti orang lain menjadi ucapan-ucapan yang bernuansa zikir atau mengingat Allah. Dan Allahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.